Halo, selamat malam pemirsa yang budiman. Kali ini kita akan berbicara tentang apa sebenarnya tadi udah saya bicarain sih, yaitu tentang visi salah satu program kerja prioritas dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang saya dukung, manifestasi kampanyenya beliau itu menjanjikan 17 juta lapangan kerja dan menjamin semua masyarakat Indonesia bisa kerja gitu ya. Jadi ini adalah langkah untuk menekan jumlah pengangguran di Indonesia yang tadi saya sampaikan. Secara kualitatif itu jumlahnya terus meningkat, tapi kalau kita bicara secara kuantitatif pasti pemerintah mengatakan itu terkendali, manageable, relatif itu masih aman, etc. Tapi kan kita bicara data dan realita di sini. Kita bicara fakta dan realita di lapangan, bukan hanya sekedar data kuantitatif tapi juga data kualitatif gitu. Nah, ketika bicara tentang ketenaga kerjaan di Indonesia ini, rasanya jumlah pengangguran di Indonesia ini saya pikir adalah jumlah yang, kalau boleh saya bilang, jumlah yang amat sistematis ya. Karena memang dengan sistem perekrutan tenaga kerja yang masih mengandalkan pembatasan dari segi usia dan pembatasan dari segi ijazah yang dimiliki, ini rasanya sulit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk bisa menerima pekerjaan atau bisa bekerja. Jadi regulasinya ini saya pikir perlu diubah, karena percuma juga dalam undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu dijanjikan akan diciptakan 1 juta lapangan kerja yang sampai sekarang gak jelas bagaimana kabarnya. Itu pun juga kalau regulasinya gak diubah, kalau regulasinya gak dipatenin gitu ya, regulasinya gak dipatenin, itu susah juga, karena pasti makin banyak orang yang sulit menerima atau sulit bekerja karena faktor pembatasan usia, faktor pembatasan dari segi ijazah, dan juga faktor yang disinggung oleh Capres nomor 1 Anies Baswedan, yaitu faktor ordal, orang dalam. Itu loh. Faktor orang dalam. Gitu loh. Ini susah banget, makanya muncul kemudian stigma the power of orang dalam. The power of orang dalam ini menyebalkan dan menyedihkan, karena orang yang ternyata dia punya keterampilan, dia punya keahlian, dia punya kepandaian, dia lebih siap bekerja, ternyata kalah oleh faktor orang dalam. Ini fenomena yang menurut saya harus disudahi. Jadi makanya yang harus benar-benar fundamental ini adalah, fundamental diubah itu adalah tentang regulasi penerimaan pekerja, regulasi perekrutan tenaga kerja. Jadi jangan lagi melihat
tenaga kerja atau para pekerja itu dari segi usia atau dari segi apa-apa saja yang berpotensi membuat orang itu nggak diterima kerja, seperti faktor isi media sosial, faktor attitude, faktor dari segi ijazah. Dalihnya memang ya kan minimal SMA atau gimana tuh S1 sarjana gitu kan katanya untuk merekrut pekerja yang berkualitas gitu. Padahal mohon maaf ya, di negara kita aja, saya aja yang masih lulusan SMA aja, insya Allah doakan tahun depan lulus S1 ya, masih banyak yang nganggur. Ada banyak lulusan S1 yang sudah lama maupun yang baru lulus S1, bachelor degree, sarjana, masih banyak yang nganggur gitu loh. Orang bela-belain keluar uang sampai berjuta-juta rupiah untuk bisa paling enggak dapat ijazah S1 aja. Ini susahnya tuh bukan main gitu. Tapi begitu sudah lulus, universitas manapun belum pasti menjamin orang tersebut bisa kerja gitu loh teman-teman. Belum pasti bisa menjamin orang tersebut bisa untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ya. Rata-rata mungkin orang harus paling tidak ya kalau mau aman sih lanjut S2, master's degree gitu, kalau mau aman. Tapi berapa banyak juga orang yang lulus S2 pun nganggur juga. Kalau begitu lagi lanjut lagi sampai S3, sampai doktor. Nah, berapa banyak juga dokter yang menganggur di sini gitu. Jadi sayang gitu. Harusnya jadi orang walau master atau doktor gitu ya, mau kerja di Indonesia susah. Kenapa? Karena terhalang oleh usia. Terhalang oleh ijazah, terhalang juga oleh social media checking atau periksa isi sosmednya, isi media sosialnya. Padahal mohon maaf, orang di medsos belum tentu di dunia nyata dia adalah sama. Alhamdulillah saya di medsos dan di dunia nyata adalah yang sama, orang yang sama, nggak berbeda gitu. Bisa jadi kelihatannya orang itu dia garang gitu di medsos gitu, dia begitu gimana lah ya gitu ya, attitude-nya nggak gitu oke lah gitu di sosmed gitu kan. Tapi di real life dia bagus-bagus saja attitude-nya. Atau dibalik, di real life attitude-nya dia mungkin nggak bagus dan sebagainya, tapi di sosmed isinya bagus-bagus semua gitu. Jadi di social media orang itu bisa bertopeng gitu. Orang bisa menjadi apa aja di media sosial. Orang bisa menulis apa aja di media sosial karena itu dunia mereka. Dan belum tentu orang itu bisa sama gitu di dunia nyata gitu. Makanya jadi kita kalau perekrutan tenaga kerja berdasarkan social media checking itu saya pikir enggak deh gitu loh. Nah ini yang kemudian membuat kesempatan orang untuk bekerja di Indonesia ini menjadi terbatas gitu loh. Kesempatan orang untuk bekerja jadi terbatas gitu. Harusnya nggak apa-apa orang mau apa aja gitu kan. Orang semua bisa mendapatkan pekerjaan yang sama. Kesempatan orang untuk bekerja itu sama gitu loh. Dan kalau saya pikir
retirement age atau usia pensiun pekerja di Indonesia itu terlalu muda. Karena negara ini nggak memberikan social protection atau perlindungan sosial yang maksimal. Mereka yang bekerja di swasta pensiun di umur 55, ASN 58 sampai 60 tergantung pangkat. Ya. Katanya sih rumornya mau dinaikkan lagi usia pensiunnya jadi 62 gitu kan, 60 sampai 65 gitu kan. Retirement age-nya paling tinggi itu di Belanda sama di Uruguay. Dia 68 sampai 70 tahun gitu retirement age-nya. Usia pensiunnya. Nah, akan tetapi ketika orang itu sudah masuk usia pensiun gitu ya. Sudah jadi pensiunan gitu ya, sudah jadi retiree gitu ya, apakah gitu aja? Nah, negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan sosial kepada para retirees, tunjangannya apa segala macam itu. Tapi giliran anggota DPR yang sudah nggak kepilih atau tidak mencalonkan lagi sebagai anggota DPR, ya kan, ketika sudah pensiun dari legislator, dia dapat tunjangan seumur hidup, tunjangan anggota DPR seumur hidup, dan dapat fasilitas yang nggak terbayangkan lah intinya. Makanya banyak orang-orang rame-rame nyalon jadi anggota DPR. Modalnya gede banget gitu loh. Modalnya gede banget, belum sikut-sikutan, belum ini, belum itu, belum banyak loh. Caleg modal minim saya pastiin gak bakal lolos gitu. Pasti keluar duit untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Termasuk untuk bayar relawannya, bayar simpatisan, bayar APK, dan lain-lain. Karena memang ketika kita jadi anggota DPR berperiode-periode, ketika kita sudah nggak kepilih atau mungkin kita menarik diri dari anggota DPR, sudah pensiun gitu ya jadi anggota DPR ya, tunjangan seumur hidup itu menanti. Nama kita pun juga akan fame, begitu terkenal gitu ya sebagai mantan anggota DPR, dan jabatan lain pun pasti menanti. Jabatan lain pasti menanti kok. Entah itu jadi gubernur seperti Pak Ganjar Pranowo yang begitu gak jadi anggota DPR langsung dicalonkan, yang mundur dari DPR dicalonkan gubernur dan kepilih gitu ya. Ada Pak Tantowi Yahya yang tadinya anggota DPR dicalonkan jadi duta besar dan jabat itu. Banyak sih memang keuntungan jadi anggota DPR. Tetapi modal yang dikeluarkan untuk kesono besar gitu. Makanya ketika musim-musim pilih pencalekan gitu ya, makanya susah gitu loh. Karena duit yang keluar juga gede, bukan gede lagi, gede banget. Bisa puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk masa kampanye selama kurang lebih ini 75 hari. Atau 2 bulan lebih sedikit. Nah, kembali lagi ke masalah tenaga kerjaan ya. Baik, masalah tenaga kerjaan ya. Saya pikir kalau regulasi
penerimaan tenaga kerja itu diatur oleh negara. Jadi nggak lagi memandang dari segi usia, nggak lagi memandang dari segi tingkat pendidikan, nggak lagi memandang dari segi social media checking gitu, atau pemantauan lewat media sosial, pemantauan isi media sosial gitu. Bukan nggak mungkin mereka yang tadinya pengangguran itu bisa bekerja, bukan tidak mungkin. Kalau misalkan butuh skilling, ya tinggal upskilling, tinggal dinaikkan gitu, skill apa yang bisa gitu loh, diberdayakan lewat PKBN lewat pelatihan gitu loh. Dia mengeluarkan sertifikasi keahlian, certificate of expertise di apa gitu loh misalkan. Dan nanti dikasih tahu. Di Jepang aja orang S1 ya, di tahun-tahun akhir itu orang banyak yang magang atau yang diarahkan akan diberitahu gitu loh, akan dilibatkan juga dalam job fair, dicarikan pekerjaan gitu. S2 pun begitu juga di Jepang, tapi sayangnya di Indonesia nggak gitu. Makanya jangan kaget ketika kita lihat tetangga kita Singapura, nggak usah jauh-jauh ya, orang-orang yang di usia pensiunan di Indonesia pun masih banyak yang kerja. Orang usia 55, 56, 57, 58, 59, 60 sampai 70 masih pada kerja. Orang usia pensiunan di Singapura yang sekitaran 62 sampai 64 tahun itu usia pensiun pekerja di Singapura, masih banyak yang kerja. Masih banyak yang kerja gitu loh. Masih banyak yang bekerja. Mau itu pekerja kantoran maupun bekerja di luar kantoran. Termasuk banyak yang masih bekerja sebagai ASN, civil servant di Singapura. Banyak banget. Gitu. Jadi, ya kita mohon jangan kaget gitu. Kalau kita lihat Singapura, kita lihat Jepang, kita lihat kampung saya Inggris dan US itu, orang masih banyak yang usianya tua gitu ya, usia pensiunan di sini, masih banyak yang kerja gitu loh. Di Inggris dan Amerika Serikat usia pensiun mereka berkisar 60 di usia 62 sampai 65 atau 67 tahun. Tapi masih banyak yang bekerja di usia itu. Gitu loh. Termasuk bekerja di sektor media. Ada orang udah sampai usia 70 ya, udah tua bangkotan gitu ya, masih kerja di media, masih ada yang jadi banyak. Gitu loh. Karena memang industri media itu nggak melihat industri media di Amerika Serikat dan di Inggris itu nggak melihat dari tampang, dari face, dari usia. Mereka lihat dari pengalaman, mereka lihat dari expertise, mereka melihat dari keahlian gitu loh. Makanya tokoh seperti David Dimbleby masih kepake terus di BBC. Jadi pembawa acara di beberapa acara-acara khusus di BBC gitu ya. Padahal usia beliau sudah mbah-mbah, udah kakek-kakek lah gitu. Jadi ya itulah sayangnya industri, karena kalau di kita ya itu sama dianggap sama aja gitu loh dengan sektor-sektor lain. Begitu sudah masuk usia retirement age, ya sudah, mau nggak mau you harus pensiun
gitu. Gitu loh. Begitu sudah masuk usia retirement age, ya you harus pensiun gitu loh. Padahal sebenarnya masih produktif, masih berdaya gitu loh usianya di industri media. Kembali ke karena itu tadi orang masih memandang dari segi usia. Lebih muda, lebih fresh, lebih meyakinkan. Padahal mohon maaf ya, belum tentu yang muda itu meyakinkan, fresh, dan dengan modal fresh ya, fresh face, tampang segar gitu ya, belum tentu meyakinkan, belum tentu convincing, dan belum tentu punya kehandalan atau skill atau expertise yang dimiliki gitu. Saya contoh aja, ketika seseorang hendak menyebut dirinya sebagai seorang news anchor, seorang news anchor itu adalah news master, the master of news on television misalnya. Jadi dia itu bukan hanya sekedar bacain dan bawain berita di TV gitu loh, tapi dia juga meliput. Dia juga fungsinya ada sebagai reporter, sebagai editor. Dia reporting bahkan sampai senior saya Bung Doni De Kaiser bilang cheating pun iya, editing pun iya, reporting pun iya, presenting iya. Jadi semua gitu loh. Nggak cukup orang news anchor tapi nggak turun sebagai reporter di lapangan, enggak gitu. Kadang-kadang lucu ya, TV ngerekrut orang suruh bacain berita tapi dia nggak punya pengalaman untuk di lapangan. Ini salah gitu. Salah banget. Kalau boleh dibilang salah banget gitu. Sangat salah. Jadi modalnya cuma usia muda, tampang gitu kan, tapi pengalaman enggak gitu. Makanya kadang-kadang ketika misalkan nih breaking news di TV itu tiba-tiba pause lama banget, ngomongnya tuh pause lama banget itu. Sering kejadian kok, sering saya alami. Kalau breaking news di BBC, di CNN, di NBC, di CBS, di ABC, di Fox News, di MSNBC, ya itu nggak ada tuh pause sampai lama banget itu interval antara ngomong dan nggak ngomongnya, nggak ada itu. Kenapa? Karena mereka well experience, mereka berpengalaman, karena mereka terlatih, dan mereka lebih meyakinkan dari apa? Dari pengalaman, dari keahlian, dari expertise-nya, dari ininya. Bukan cuma modal tampang gitu loh. Kalau cuma modal tampang mah get out aja lah gitu. Nah ini yang menjadi problema ketika masalah merekrut tenaga kerja di Indonesia. Masih modal tampang, modal usia, modal dibatasi ijazah, modal isi sosmed. Jadi sistem meritnya ini gak jalan. Bener kata Pak Anies Baswedan kemarin waktu debat capres pertama pemilu 2024 kemarin. Jadi sistem meritokrasinya gak jalan, merit system ini gak jalan. Orang tidak dihargai berdasarkan keahliannya, orang tidak dihargai berdasarkan kemampuannya, orang tidak dihargai berdasarkan expertise-nya, orang tidak dihargai berdasarkan keterampilannya gitu. Makanya jadi saya pikir ya sudahlah gitu kan, ini harus segera disudahi gitu, harus segera disudahi. Yang begini-gini ini harus udahan aja, please banget, udahan gitu loh. Kasian ratusan juta penduduk di Indonesia ini, masih banyak di antara mereka yang menganggur, sementara jumlah lapangan pekerjaan semakin sedikit.
orangnya banyak tapi lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan masih sedikit. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, capres-cawapres nomor 3 peserta pemilu 24 ini punya program menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan. Nah, semoga saja insya Allah mudah-mudahan regulasi tentang penerimaan tenaga kerja, rekrutmen dari tenaga kerja ini bisa dibenahi, bisa diperbaiki, bisa diubah gitu loh. Jadi tidak lagi memandang dari segi usia, tapi memandang dari keahlian, kemampuan, keterampilan, dan expertise yang dimiliki. Jadi tidak lagi memandang dari segi usia, dari segi isi sosmed, dan juga dari segi yang berpotensi menghalangi orang tersebut untuk bekerja. Ya, semoga saja dengan jurus satsetnya Pak Ganjar Pak Mahfud, ya makin banyak orang yang bisa bekerja, makin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan, dan makin banyak orang yang bisa berpenghasilan dan berdaya. Dan yang penting berjaya gitu ya. Paling tidak bisa bekerja atau dimudahkan dalam berwirausaha gitu. Sekian teman-teman, selamat malam dan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain.